Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Syita Amalia Berlianti, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 5, tahun 2021. Saya dari kelompok 4 dengan pengampu pembina 4A, Bapak Suhendra SIP MM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai akuntabilitas. Pada materi akuntabilitas ini terdapat 4 materi pokok, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Sekarang kita masuk ke materi pokok konsep akuntabilitas. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah kalian sudah tahu akuntabilitas itu apa? Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Teman-teman, akuntabilitas dan responsibilitas itu merupakan dua hal yang berbeda. Apa sih perbedaannya? Akuntabilitas itu merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas itu ada 5 poin, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan di mana hubungan dua pihak antar individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintah bertanggung jawab, adil, inovatif, dan mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, memperbaiki kinerja, di mana kita sebagai PNS memperbaiki kinerja kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi, di mana konsekuensi ini menghasilkan sanksi atau penghargaan. Dan yang kelima, membutuhkan laporan. Laporan kinerja itu terdiri dari laporan individu atau kontrak kerja dan institusi atau lakib. Menurut Govens, terdapat 3 fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik memiliki dua arah, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal memiliki pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam tingkatannya, akuntabilitas berbentuk seperti piramida. Dimulai dari yang paling atas, yaitu akuntabilitas stakeholder, di mana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Serta yang kedua, yaitu akuntabilitas organisasi, yaitu hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dan yang keempat, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Dan yang paling bawah, yaitu akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sekarang kita masuk ke materi mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 4 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, di mana terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur administrasi. Lalu, akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal, dan akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Sekarang, kita masuk ke dalam materi akuntabilitas dalam konteks. Transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana semua itu tertuang pada pasal kedua ayat ketiga yang berbunyi, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dengan cara yang sederhana, karena informasi publik tersebut merupakan hak asasi pemintanya.
Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik sendiri terbagi ke dalam dua kategori, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan informasi yang dikecualikan atau perlu dirahasiakan yang didasarkan pada undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Selanjutnya, kita masuk ke materi terakhir, yaitu menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Cara mengambil keputusan yang akuntabel antara lain, memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode etika sesuai dengan organisasinya, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Sekian materi mengenai akuntabilitas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum.